Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk ini yang 1 sampai 8 sudah Bapak terangkan. Terus saya mau tanya Pak, kalau masalah cukur rambut untuk bayi itu ada nggak di ajaran Islam? Terus saya hubungan dengan akikoh. Akikoh itu sunnah muakkadah. Ketika bayi lahir 7 hari, sebaiknya diakikoi. Ya, kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau wanita bayinya 1 ekor kambing. Lalu didoakan, kemudian diberi tanda cukur rambut, itu bagian dari contoh Nabi ya. Cukur rambut, kemudian selawatan, macam itu sunnah Nabi yang harus kita pertahankan. Ya ada Bu ya, ada acaranya itu sunnah Nabi ya, kita ikuti sunnah Nabi. Jadi kalau sunnah Nabi itu memberikan contoh harus kita ikuti yang baik ya. Kemudian dagingnya kita bagian pada tangga. Itu ada cukur rambut itu ya. Ada lagi monggo dari itu ya monggo. Ini Sumatera nih mengenal kesalahan ya. Yang lain apanya versinya beda nih Ustaz menurut saya. Oh dia dulu ya. Ustaz atas ilmu yang kita dapat hari ini, alhamdulillah sangat menambah ilmu kami. Kemudian yang ingin saya tanyakan, di sekitar kita itu masih banyak yang mempraktekkan ini semua. Bagaimana sikap kita menghadapi ini sebagai sesama manusia yang kita harus bertoleransi, tapi kita juga harus memegang sunnah Rasulullah yang tidak bisa dicampur dengan ini. Maka bagaimana sikap kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus juga ya. Karena syukuran kotoran juga ya, macam-macam juga ada apa-apa. Catatan dari Nabi begini, bahwa ketika kita diundang tetangga itu banyak nilai-nilai yang kita dapatkan. Satu nilai silaturahmi ya, itu yang kedua, jangan sampai kita jauh dengan tetangga, karena keluarga dekat kita adalah tetangga, bukan anak kita, bukan siapa. Kalau kita punya anak jauh-jauh, tetangga yang dekat dengan kita. Kalau ada apa, tetangga kita akan menolong kita menolong. Silaturahmi yang pertama itu ya. Perkara itu nanti dianggap bid'ah macam-macam, itu urusan tuan rumah, urusan masing-masing ya. Ibadah itu urusan ibda binafsi, ibadah itu tergantung dari kita masing-masing gitu ya. Tidak harus kita kalau dari ibadah kita nanti menyakiti hati tetangga, di lorong toko kayak gitu. Nah, jadi rasa ya berubah jadi datang saja. Perkara kita mau kita sebenarnya nanti sudah berkata kulil haqqu walau kana murah ya. Jadi katakan juga itu menyakitkan hati selama tidak melanggar akidah yang betul ya. Misalnya punya syirik ya, terus membuat hal yang berlawanan Islam yang sangat itu mengandung rukun dan wajib, maka kita perlu ya. Tapi kalau itu berasuah-suah gitu ya, kita ambil nilai 100 ya gitu Bu. Jadi kalau nilai itu jangan justru malah menjadi kurang ya. Pak, gue salah Pak nih, nah mesti itu salah Pak ya. Gue tuh macam-macam. Enggak ada juga satu redaksional untuk nilai tangga atau teman itu dengan cara yang baik ya, dengan cara majasi atau biasa ya, agar tidak tersinggung. Iya Bu. Ya, jadi kita datang saja. Kalau itu ritual-ritual yang sifatnya itu tidak bertentangan dengan akidah Allah, datang saja. Ya, kita berteman bersilaturahmi itu. Ya, itu yang penting. Ya. Ada lagi, Ibu? Lagi Pak? Lagi. Ya. Saat kita meninggal, itu saya nggak begitu paham bagaimana hukumnya, atau memang itu adat yang ada acara selamatan, apa namanya? Tahlilan. Pungkuran. Yang saat meninggalnya, terus habis selesai dari makam, terus ada ikung seperti itu. Apakah itu? Itu budaya Kejawen. Termasuk Kejawen. Jadi itu
kita tinggalkan? Ya, sebaiknya kita tinggalkan. Ya kalau untuk menambah pertemanan, sebagai jurusan tamu itu positif aja. Karena ibadah sunah nggak ada banyak ibadah kita kita ya. Itu termasuk nilai silaturahmi biasa gitu ya. Yang penting kita tuh ya innamal a'malu binniyat. Ya, ada yang untuk memberikan keberkahan dan silaturahmi bertentang dengan apa. Tapi jangan sampai kita ikuti gitu ya. Nah, yang tidak pas jangan ikuti. Karena daripada nanti kena murka Allah ya. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ketika hidup Buddha itu sudah berkembang sampai urat kaki, ibu jawab banget. Ya, yang tadi saya katakan wadahnya itu dibuka oleh para sunan. Wadahnya isinya dibuka. Contohnya, ya, contohnya. Dulu tahlilan itu kan pakai doa-doa yang agak menyimpang, ya, agak menyimpang. Sekarang sama kayak sunan itu dibuka. Wadahnya tetap pakai itu biar ya salah kaprah ya, tapi isinya diisi adalah dengan tauhid ya. Tahlilan oke silakan tahlilan, tapi isinya tauhid ya. Jadi ya Quran dan hadis sih makanya itu. Coba kalau saya lihat acara-acara Kejawen itu kan ini kan sebenarnya bagus, ini kan semua kan wadahnya metode wadahnya Hindu, nyadra wadah Hindu, Terdasina wadah Hindu, Wataran itu Hindu ya. Ini wadahnya Hindu tapi diisi oleh Kanjeng Sunan dengan Quran dan hadis ya. Gitu ya, jadi wadahnya biar ada tapi yang penting isinya juga. Apa namanya kalau casing ya? Apa? Casing. Casingnya dulu. Casing kok casing. Casingnya itu Casingnya Eropa ya. Tapi isinya ternyata Samsung. Sing canggih. Boleh ada lagi? So, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ini yang saya melakukannya. Bahkan dimintai tolong keluarga atau tetangga. Sejenis mana daripada sepasaran, selapanan, terus punggahan, pudunan. Itu menariknya justru yang pakai peci seperti ini kadang-kadang nyuwun tulung Bapak, bahkan membuka toko, memandikan apa mobil barunya gitu ya. Itu juga ini budaya atau yang sejenis yang deket itu adalah punggahan dan pudunan itu mendekati Ramadan. Nah, sikap kita bagaimana mau dimintai tolong seperti itu. Dan dia juga bahkan ada yang misalnya ada yang menolak, akhirnya juga ke kita yang mau gitu. Kalau tidak justru dari agama sebelah yang melakukannya. Sebagaimana kita yasinan tidak ada, agama sebelah menggunakan malam Selasa, malam Rabu, Injilan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya luruskan aja Ustaz, luruskan Pak. Luruskan aja, nggak bertanya. Jadi versinya kalau menurut saya ini kan tradisi-tradisi nenek-nenek moyang kita ini, pendahulu-pendahulu kita ini pasti ini sudah berlangsung berabad-abad ya kita katakan ya. Nah mereka yang pastinya belum mengenal Islam secara syariat gitu. Jadi ini zaman dulu memang inilah ajaran orang-orang tua kita di sini. Setelah Islam masuk, yaitu melalui wali-wali. Artinya kenapa para ulama, wali-wali kita dulu tidak memberantasnya? Karena dia tahu bahwa kalau saya berantas ini kerjaan kita lebih berat lagi mendakwahinya, karena dia nggak masuk Islam. Nah, target ulama dulu mungkin ini penting masuk Islam sih, ya kan? Nah, masuk Islam nanti tugas kita Ustadz, yang lain ulama untuk mewarnai jadi keislaman. Makanya saya melihat seperti ini. Saya melihat ini sarana untuk dakwah, bagi orang-orang yang mampu, diberi kemampuan untuk berdakwah. Saya rasa itu kita tidak boleh nyalakan. Jangan nanti kita udah dengar kaji kayak gini nggak mau lagi gabung sama masyarakat. Ini gara-gara ngaji di apa di Sebantengan pula kata dia. Saya nggak larang ya.
Saya nggak ngalamin Kan itu. kita mungkin udah terdidik, udah bisa memfilter ya Ustaz ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sekali ya, nilai silaturahmi itu penting. Ya. Kita hadir itu kan untuk mengatur hubungan berumah tangga dengan tetangganya. Itu tentunya. Perkara asalnya itu dianggap tidak pas, ya sudah kita hadir saja. Toh kita niatnya adalah silaturahmi. Ya. Nah, tuan rumah punya niat dua itu adalah tanggung jawab tuan rumah kan. Karena Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa tajiru wa yurmitu khawuhro, ya. Dosa seseorang itu tidak bisa dipukulkan pada dosa orang lain, itu al-isra, ya, tidak boleh. Itu dosa kita masing-masing itu. Saya datang ada menghormati tuan rumah itu pahala. Dalam masalah ibadah yang pertama itu urusan yang hajat. Oke. Ini Mbak Ahmad sama Pak Kep sama. Jadi Masih ada tambah banyak. Mau tanya lagi belum terus? sampai itu ya. Oh enggak ada. Masih banyak. Ya. Jadi kalau sunnah itu juga ada masalah. Sunan Ampel itu sunnah yang paling mogah. Membetulkan hal-hal yang tidak tuntas, yang tidak tegas, itu Sunan Ampel dan beberapa sunnah yang lain. Tapi Sunan Kalijogo tidak. Sunan Kalijogo itu musuh harus didatangi, dirangkul sehingga wadahnya biar wadahnya musuh, tapi isinya adalah tauhid. Itu prinsipnya Sunan Kalijogo. Tapi Sunan Ampel tidak bisa. Terjadilah perdebatan sering antara Sunan Ampel dan Sunan Kalijogo waktu itu kita beda tarikh Sunan ya. Sunan Ampel setuju. Thailand itu ayo sudah dilarang tegas bukan Sunan Ampel gitu ya. Tapi Sunan Kalijogo enggak, tetap biar jalan. Kalau kita keras nanti justru akan bubar ya. Maka saya juga ikuti Sunan Kalijogo, silakan. Tapi kita harus punya ilmu, punya dalil. Akhirnya kita bisa trend diri kita ini betul apa enggak ini kira-kira ini. Maka ngasih surat itu penting untuk mendapatkan ilmu ya. Saya tidak melarang ibu mau tahlilan, mau apa sih, mau wetonan, silakan. Tapi seperti Mbak Ahmad tadi itu, silakan tidak apa-apa. Jadikan itu media dakwah. Jadikan Ahmad itu media dakwah. Caranya gimana? Ya pelan-pelan teruskan. Ya. Doanya tauhid itu. Ya, wadahnya bermobil, mobil baru, ya. Kalau apa-apa lah, sebenarnya itu wadahnya isinya Islam, tauhid, ya. Apa tadi? Penundaan, sama itu Islam nggak mengenal seperti itu, nggak mengenal. Patusan tuh Islam nggak ada patusan itu, ya nggak ada. Patusan, ramah di protokol, bumbang itu nggak ada, ya nggak ada tuh. Cari hadisnya nggak ada. Ya. Maka sebenarnya kalau mengikuti itu niat kita kepada Allah agar masa itu sudah Islam kaku ya, Islam ini nggak boleh ekstrim gini ya. Kita jadikan beda dakwah sebagai ustaz, sebagai ulama, jadikan itu beda dakwah agar masyarakat tidak kecewa, tidak malah Islam kaku masing-masing. Itu ya. Jadi terima kasih Pak sama Pak Baik itu tambah saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Ini kajiannya menggugah kita. Jenengan insya Allah semoga saja dalam pada kondisi, pada level yang insya Allah sudah menjadi pemakluman atau ada hujah di hadapan Allah gitu. Artinya ketika sudah mengungkapkan hal yang sebenarnya, kemudian mengungkapkan sejarah yang sebenarnya, lalu tinggal kita pilihan masing-masing. Ya tentu saja Profesor tidak bisa melarang siapapun, tapi hanya mengingatkan sejarah awalnya. Meskipun ada narasi-narasi yang terbangun, misalkan tumpeng mungkin wali-waliullah, wali songo, memperpanjangnya supaya di gadok-gadok tumuju pangeran atau tumpeng yang metu kudu mempeng atau apapun itu.
Tapi yang jelas itu ada motivasinya. Cuman motivasi kita kalau waktu pergeseran itu adalah di masa itu. Ketika sekarang kita sudah mengadopsi hadis, ibaratnya hadis sudah banyak kita ketemui, SOP Undang-Undang Dasar ibaratnya paten, ada sanadnya, approved dan tertandatangani oleh semua ulama bahwa itu original, maka kita kembali ke original karena sekarang mudah ditemui cetakan yang original. Al-Quran sudah original, terus kemudian hadis juga banyak yang hafal ribuan, maka mudah sekali kita kembali kepada SOP. Jadi mengenai level-level tertentu kok ada orang memaklumi, ada orang yang mampu berdiam diri untuk tidak hadir meskipun dirasani sak tonggo-tonggo, itu rezeki kalau menurut saya. Rezeki satu kalau orang bisa datang tapi tauhid terjaga. Oke, itu menengah. Tapi lebih tinggi lagi kalau orang sudah tidak ada masalah dengan dikucilkan, monggo terserah mau dirasani koyok piye. Karena yang terjadi bukan yang tidak bertoleransi, tapi yang tidak bertoleransi adalah yang mayoritas. Yang mayoritas siapa? Yang tidak berdalil. Kalau yang berdalil itu justru minta ditoleransi. Tolong dong biarkan saya berjenggot. Tolong dong jangan sebut-sebut saya ini cingkrang atau segala macam. Karena kondisinya ini yang sedang harus bertoleransi sebenarnya siapa gitu kan ya. Karena yang sedang bertoleransi itu adalah biasanya yang mayoritas, harusnya kepada yang minoritas itu toleransi. Misalkan ya kepada yang berjenggot ya harus toleransi, kepada yang cingkrang harus bertoleransi. Mereka punya pemikiran sendiri, tidak ikut yasinan, harus yang mayoritas bertoleransi. Jadi toleransi tidak hanya menyebut bahwa Ustadz kok ngelarang-ngelarang kayak gini, kok ini menyebut-nyebut gini, ya kita jadi kesulitan nanti di masyarakat. Justru kita lah yang bertoleransi kepada yang lebih berdalil gitu. Meskipun kita juga masih lemah dalam tanda tadi menengah ya. Menengah karena kita mengikuti adat atau budaya. Tapi yang sebenarnya sudah Profesor ungkapkan, jadi tinggal kita terus maukah ada rangsangan untuk kembali kepada Al-Quran yang ori dan hadis yang ori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya bahwa sekali lagi kita di situ menimba ilmu. Dengan ilmu itu berarti amal kita akan betul. Karena memang perintahnya gitu. Wa ilmu, wa amal. Jadi bukan wa amal, wa ilmi, tapi wa ilmu, wa amal. Ilmu dulu baru amal. Sehingga saya di sini tidak melarang ya ibu ya. Ibu mau metoni, mau apa saja gitu. Ya. Nah itu kan amalan sunnah, ya. Amal sunnah, betul nggak? Bukan amalan, nggak ada luhuran Islam sunnah gitu. Silahkan Bapak. Datang saja nggak masalah gitu. Yang penting niat kita. Yang pertama itu niat kita. Yang kedua adalah kita tidak mesumkan Allah, ya. Dua-duanya juga kita amini tidak bukan Allah. Maka kalau ada bunda anggota sama ini untuk berdoa kayak Bapak tadi itu, maka gunakan untuk dakwah kepada yang minta doa atau minta acara selamatan, ya. Karena yang selamatan itu siapa? Allah bisa ada yang lain. Jadi ibu ya, benar ya. Atau mungkin ya. Mendapatkan bacaan makanan itu buang Pak. Itu gimana Pak? Ya. Jadi gini. Ini memang saya pernah tahu itu ya. Bacaan itu sampai rumah dibawa tapi tidak dimakan, justru dibuang ke sampah. Ya, itu dosa, nggak boleh. Ya, dosa. Karena itu makan itu nggak salah. Apa salah? Ya. Halal itu yang apa? Yang haram, maka haram adalah ba'uila lihoila. Nah itu. Jadi segala sesuatu yang disebut nama Allah itu yang haram. Ayam dipotong tidak bismillah tapi dengan nama buketa tulis di bawah dengan nama Bajit Katubi. Ini sudah haram, ya. Tapi kalau nasi kepal kalau dihilangkan itu
itu haram. Ada yang haram, ulama kata haram karena itu waktu sampaikan doanya doa tidak Islami, ya seperti itu. Saya pernah diundang di desa atas itu, desa Lorong Pesama juga, Berajak. Itu syukuran karena pertanyaannya maju ya. Kiainya itu maaf ya, berdoa berapa bagus dengan daerah nanti kan ini apa bagus itu doa itu kan, memanggil sehat dan pakai Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, tapi terus berangkat itu ya Tuhan ya Dewi Sri, ini sudah menyamakan Tuhan dengan Dewi Sri, itu udah sirik, ya udah sirik. Nah, itu ada orang katakan kalau udah doanya doa sirik itu, maka sajian makan itu diperuntukkan untuk berhala. Berhalanya apa? Dewi Sri. Nah, tahu Dewi Sri? Ada gambarnya dari situ patung, cantik gitu ya, patung ya. Nah itu orang lain sebagai orang ini haram karena doanya untuk Dewi Sri tadi, ya bukan pada Allah. Ada Tuhan tidak menyebut Allah, Tuhan seluruh alam dan Dewi Sri yang menyebutkan tanah ini. Kira-kira Dewi Sri apa Tuhan? Allah yang menyebutkan ini. Baru ahna al-qura amanu wattaqullah mutakhana batang itu kan gitu. Ya sehingga orang itu beriman pada Allah, maka berkah langit dan bumi itu akan datang kepada seluruh hamparan bumi ini ya. Bukan karena Dewi Sri ya, maka orang nggak mau itu makan itu nggak mau, tapi jangan dibuang, ada kucing, ada ayam, ya itu ya. Kalau kita merasa nggak seret, tapi dengarkan doanya dulu, doanya tahu apa bid'ah tadi itu ada Dewi Sri ya, kasihkan kucing, kasihkan karena itu doanya menyembah Tuhan, ada Tuhan dan ada Dewi Sri, berarti dia menyamakan misalkan antara Dewi Sri dengan Tuhan. Kayak Dewi Sri yang menyebutkan tanaman enggak boleh. Dewi Sri siapa? Dewi patung kok nyebarkan itu gimana? Ya. Dewi Sri sama petani lebih mulia siapa? Petani yang rabui, yang lalu sama Dewi Sri lebih mulia mana? Petani. Dia berusaha nanam, rabui, ngasih air. Dewi Sri mana? Mesti patung ada di India sana. Ibu, ada lagi? Jangan ada. Baik, kalau ada yang kita lagi, semoga ilmunya bermanfaat untuk rasa kita beramal dan amal kita amal sore-soreha diijab Allah dan menjadi bekal untuk hidup amal kita untuk menghadap sang Khalik ketika nanti kita diwafatkan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Bismillahirrahmanirrahim. Buka bersama puasa sunnah Senin dan sholat Isya setelah maghrib jamaah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Barusan kita dengarkan kajian dari Bapak Haji Muhammad Umar Asidik. Maka kita kesankan di dalam hati dan niatkan untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.